oleh petugas. Kepada petugas kami persilakan. Ya, gerak. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu silakan. Gurunya duduk istirahat. Acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, laporan penyelenggaraan latihan dasar kepemimpinan Sekolah Menengah Atas Terusan Bangsa Bandar Mataram tahun pelajaran 2021-2022 kepada Bapak yang bertanggung jawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam sejahtera untuk yang beragama lain. Om Swastiastu. Yang terhormat Kepala Yayasan SMA Terusan Bangsa Bandar Mataram, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Terusan Bangsa Bandar Mataram, Bapak Ibu Dewan Guru selaku panitia yang saya hormati, perkenankan saya untuk melaporkan kegiatan latihan dasar kepemimpinan pada SMA Terusan Bangsa Bandar Mataram tahun pelajaran 2021-2022. Laporan kegiatan latihan dasar kepemimpinan SMA Terusan Bangsa Bandar Mataram tahun pelajaran 2021-2022. Umum. Nama kegiatan latihan dasar kepemimpinan atau LDK SMA Terusan Bangsa Bandar Mataram tahun pelajaran 2021-2022. Maksud dan tujuan: peningkatan kemampuan manajerial dan pembentukan karakter pemimpin yang cerdas, berbudi pekerti, serta bertanggung jawab. Penyelenggara OSIS SMA Terusan Bangsa Bandar Mataram. Penyelenggara panitia penyelenggaraan kegiatan itu berdasarkan usaha tenaga kependidikan pada SMA Terusan Bangsa Bandar Mataram pada The Bluetooth device is ready to pair. 19 Januari 2022. Panitia mendapatkan 13 guru dan 12 pengurus OSIS
sekaligus merangkap sebagai peserta latihan dasar kepemimpinan. Adapun pimpinan panitia latihan dasar kepemimpinan SMA Turusan Bangsa Bandar Mataram, penanggung jawab Ibu Eni Ismiati SPD, Ketua Bambang Agus Suramat SPD, Sekretaris Edi Siswanto Esko, Bendahara Linda Widyayati SPD, perancang materi dan kegiatan Ahmad Dahlan SPD, seksi-seksi pemateri 1. Ibu Yuliati, 2. Bambang Agus Suramat, 3. Aitu Lambudri, 4. Nurul Latifah Sarjana Hukum, 5. Amalia Arius SPD. Kegiatan Bapak Arius SAG, 2. Sugiarto SPD, 3. Tiana Wahyuni Sarjana Ekonomi. Sekretariat 1. Ibu Eni Musrini, 2. Sri Rahayu Nising Eskop, 3. Endang Nurfaida SPD. Konsumsi oleh OSIS Perlapan Danru Saga. Tempat SMA Turusan Bangsa Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Waktu latihan dasar kepemimpinan dilaksanakan dalam 2 hari, yaitu tanggal atau hari Sabtu tanggal 29 Januari dan Minggu tanggal 30 Januari 2022. Peserta sebanyak 35 siswa SMA Turusan Bangsa Bandar Mataram yang berasal dari unsur pengurus OSIS 12 siswa, pengurus ROHIS 12 siswa, pengurus ROHIM 5 siswa, pemimpin Sangga Pramuka 6 siswa. Kegiatan inti narasumber kegiatan adalah tenaga profesi kependidikan yang mampu dalam bidangnya. Dalam kegiatan ini narasumber berasal dari guru pada SMA Turusan Bangsa Bandar Mataram sebanyak 4 orang dan 4 orang instruktur. Materi kegiatan latihan dasar kepemimpinan SMA Turusan Bangsa meliputi materi umum, pembinaan umum, adab dan budi pekerti luhur. Yang ketiga, bahaya narkoba. Materi inti keorganisasian, kepemimpinan dan manajerial. Materi penunjang komunikasi, kegiatan penunjang pendidikan baris berbaris atau PBB, post-test dan pre-test, evaluasi kegiatan, praktek memimpin rapat, problem solving, dan introspeksi diri. Metode kegiatan yang pertama ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, unjuk rasa dan demonstrasi. Pembiayaan kegiatan latihan LDK dibiayai dari berbagai sumber dana. 1. Anggaran BOS tahun anggaran 2021. 2. SPP sekolah. 3. Iuran peserta. 4. Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat. Kegiatan tidak lanjut. 1. Pelaksanaan program masing-masing organisasi sekolah, OSIS, keagamaan, dan pramuka. 2. Bagi peserta diharapkan mampu mengembangkan hasil latihan dasar kepemimpinan pada berbagai kegiatan kesiswaan. 3. Rencana kegiatan monitoring dan evaluasi dari sekolah terhadap kegiatan tidak lanjut yang dilakukan oleh peserta. Demikian laporan rencana kegiatan latihan dasar kepemimpinan SMA Turusan Bangsa Bandar Mataram 2021-2022 disampaikan. Selanjutnya dimohon kepada Ketua Yayasan Bapak Haji Ngadiman selaku Ketua Yayasan untuk sekaligus nanti dapat membuka secara resmi kegiatan ini. Mulai terusan 29 Januari 2022 pada penyelenggara Ketua
Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ketua Yayasan akan membuka kegiatan latihan dasar kepemimpinan kepada Bapak Ketua Yayasan untuk segera memulai acara. Berdiri ya Pak, duduk. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, yang saya hormati para anak-anakku sekalian, baik putra maupun putri, yang sangat saya banggakan. Yang pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini dan pagi ini kita mendapat kesempatan dalam rangka yaitu melaksanakan kegiatan yaitu LBK, ya. Jadi kegiatan seperti ini memang perlu kita laksanakan untuk melatih para adik-adik siswa SMA Nusantara supaya nantinya bisa menjalankan dan melaksanakan apa yang menjadi cita-cita saya. Kalau boleh saya ini cerita sedikit. Saya dulu dari kalangan petani, ya, kalangan petani. Mbak saya itu seorang petani. Kalau bapak saya ini memang dari, kalau di zaman dulu masinis, ya, bapak saya itu masinis kereta api. Ibu saya yaitu pengrajin batik Pekalongan. Soalnya saya ini kombinasi dari orang Napak, orang Jawa Timur, ya. Bapak saya orang Jawa Timur, kalau ibu saya orang Napak yaitu Pekalongan, ya. Nah itu. Jadi saya bukan dilahirkan dengan keluarga yang kaya raya. Saya keluarga miskin. Dan saya sekolah pun begitu. Sekolah saya sambil buruh di sawah, ngorek apa untuk biaya sekolah. Kalau siang saya mencukur rambut untuk mencari tambahan biaya sekolah. Zaman dulu kalau kita nggak rajin seperti itu nggak bisa sekolah, apalagi kalau nggak ada kaitannya dengan anak yang sedikitnya ada kedudukan sebagai pegawai. Kalau saya dulu belum SD, anak-anakku saya SR, tahu SR? Sekolah rakyat zaman dulu, ya, sekolah rakyat. Jadi dari tahun sebelumnya 66 itu dulu masih sekolah rakyat, belum SD, gitu loh. Setelah sekolah rakyat nggak ada, baru SD itu. Terus yang kedua, dari masa-masa perjalanan saya sampai ke pelayanan, nah itu saya mengajukan yaitu permohonan kepada pemerintah yaitu Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Kalau sekarang namanya PU, Pekerjaan Umum, ya. Kalau dulu PUTL. Soalnya pekerjaan umum masih jadi satu dengan tenaga listrik. Kalau bapak-bapakmu dulu pasti tahu. Menterinya siapa? Menterinya Insinyur Sutami yang bisa menciptakan
yaitu Pak Cakaraya. Gitu. Itulah menteri-menteri PU yang sekarang ada bernama itu Sutami, pembangunannya ada di Karangkates. Itu yang direncanakan pertama itu menggunakan teknis Cakaraya. Gitu. Kemudian tahun kalau tidak salah 74 saya belajar mandiri, yaitu bekerja pada perusahaan swasta. Pada saat itu saya bekerja di PT Karya 3, saya sebagai mekanik. Dari 74 sampai ke 82 saya diminta oleh dulu kalau tidak salah waktu Pak Kapolrinya Pak Anton Sujarwo, itu saya diminta untuk memegang perusahaannya, yaitu namanya PT Heri Mansion, saya sebagai pelaksana. Ya. Dan sampai saat ini itu saya jadi lurah itu kalau nggak salah sudah 45 tahun. Dari Padang Ratu sampai di Waiterusan. Itu. Nah, ini supaya saya memberikan gambaran-gambaran ini supaya adik-adik ini nanti bisa gigih ya dalam menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Kalau orang mau mencapai cita-cita yang luhur, kita harus disiplin. Nah, nang abri zaman dulu kalau abri itu ada yang namanya apa? Sumpah prajurit. Ya, namanya Sabta Marga. Yaitu ada salah satu misi dari Sabta Marga itu ialah patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap kehormatan prajurit. Kan itu. Jadi kan di sekolah ini bukan Sabta Marga tapi ada yang namanya visi-misi kita. Kan gitu toh? Harus rajin sekolahnya, kan itu. Dari situlah saya gambarkan karena saya mendambakan anak-anakku sekalian ini nanti menjadi orang yang sangat berguna dan sangat tangguh. Karena LDK ini bukan hanya merupakan pelatihan yang sembrono ini untuk mencapai kepemimpinan yang bagus. Kita harus beberapa hal yang harus kita lalui. Satu, kita harus belajar supaya kita mempunyai etika moral budaya yang baik. Kita harus belajar namanya ilmu budi pekerti. Kalau kita nggak mempelajari ilmu budi pekerti, ya kita tidak ada yang namanya etika moral budaya. Kemudian aku tuh ketemu Pak Guru itu, Pak Guru isi nangkene aku nang dalan laku wis dulu, nggak pecicilan gue saiki. Ya, itulah latihan-latihan kedisiplinan seperti itu. Ya, nah ini, sampean sudah belum tamat ini riwayat saya. Terus kemudian dari tahun 87 sampai saat ini saya masih berkecimpung di organisasi politik. Ya. Kalau kita tidak belajar itu sampai jadi pimpinan juga yang rapid jos. Karena semua permasalahan harus didasari ilmu politik. Wong arep piye menang piye, wong arep gagal untung piye. Nah, itu belajarnya dari situ. Pengalaman-pengalaman ini saya gambarkan yang menyangkut diri saya pribadi. Ketangguhan daripada yang misinya disiplin tadi, sehingga kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Jadi bahasa saya ini didengarkan, nanti kalau kurang jelas sampai tanyakan. Kalau di zaman dulu, abad dari 18 sampai ke 19 tahunnya, itu zaman kerajaan. Ya, itu ada dua daerah yang sangat benar dipatuhi oleh masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia, yaitu antara
daerah Jepara dan Jawa Timur yang menyangkut kerajaan Majapahit dan Demak. Ini ya, siapa kalau saya boleh tahu kerajaan? Nah, ini Majapahit Patie Gajah Mada. Nah, ini yang sering kurang disampaikan ya, karena sekarang kalau sejarah itu di ini ya, IPS ya. Nah itu, kalau saya dulu memang sejarah dipisahkan ya. Jadi zaman saya dulu sejarah benar-benar dipisahkan, karena supaya kita tahu kalau kita nanti sudah jadi orang, supaya kita tidak lupa. Kalau kita makan kacang tidak lupa dengan kulitnya, karena tahu sejarahnya. Kalau sekarang kan asal ngomong ya, wah gini, tapi sejarah itu nggak tahu. Kalau dulu saya masih menggunakan, kalau nggak salah, Anwar Sanusi, sejarah kita yang diciptakan oleh Anwar Sanusi. Jadi kerajaan Majapahit itu ada Patih Gajah Mada, itu yang bisa menjadi contoh. Iya, kegigihannya di dalam masalah menjalankan tugas dari ratunya. Kedua kali perjalanan dia dalam memimpin pasukannya untuk melawan penjajahan. Di samping itu juga dia bisa menyatukan Nusantara. Hebat enggak? Iya, kepingin nggak sama gitu? Enggak. Nah iya. Inilah yang perlu dilihat. Kalau di Jepara itu ada seorang pahlawan namanya wanita. Siapa namanya? Nah itu lali. Berarti sekolahnya kan dicandal kena gini, digawana gini kan. Nah, apa misi Raden Ajeng Kartini? Jadi tidak membedakan derajat wanita. Ini yang penting kamu mengerti ini. Jadi orang mau bacok sakit dari pembantu sama orang perempuan bisa jadi presiden, tidak membedakan gender. Itu. Jadi bisa jadi pemimpin apa saja, bukan semana-mana tambah jadi presiden atau jadi menteri. Tidak. Perempuan juga bisa. Sekarang contohnya sudah ada. Nah inilah suatu contoh-contoh yang supaya nanti adik bisa resapi di dalam perjalanan sampai dari SMA. Saya mohon supaya jangan sampai SMA ini putus di SMA, tidak melangsungkan kuliah lagi. Karena modal dasar kita hidup di dunia ini adalah pintar. Nah kita bodoh ya dihapusi uang terus, kan gitu toh? Iya. Akibatnya ya itu aja jadi kelolaan. Padahal apa daerah kita ini banyak potensi yang belum bisa dikembangkan, ya khususnya potensi permasalahan perekonomian, permasalahan pendidikan, permasalahan kesehatan. Nah ini belum ada yang muncul. Sebenarnya ini banyak benar yang perlu kita gali, ya. Nah, di samping itu, makanya saya mengharapkan dalam rangka pembelajaran ini dan sebagai pembukaan saya sudah banyak ceritakan tadi. Nanti supaya ini nanti bisa dihayati. Jadi jangan hanya sekolah ini dari rumah ke sekolah nyatet apa yang diomong ke guru itu jangan, tapi belajarlah di luar sekolah, sering membaca berita apa permasalahannya. Karena banyak hal adik-adikku sekalian, ya di dalam permasalahan pendidikan ini bukan hanya permasalahan pengembangan ekonomi dan lain-lain, cuman pembatasan yang namanya tadi etika, moral, budaya. Nah, ngombe miras itu orang itu larangan, agama melarang, pemerintah juga melarang, narkoba melarang. Nah ini hindari.
hindarilah pergaulan yang mengarah ke situ, karena sekarang kalau itu dilaksanakan otomatis sampean akan kena imbasnya. Ya, kalau sampean pengguna itu harus dikarantina, tapi kalau sampean pengedar itu harus cukup sampai ke hukuman apa? Mati. Nah, itu sampai hukuman mati. Apa nggak ngerti? Iya toh? Itulah yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan dengan saat ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, latihan dasar kepemimpinan secara resmi saya buka. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Bluetooth device is connected successfully. Demikianlah tadi pengarahan sekaligus pembukaan acara kita pada pagi hari ini, dan begitu banyaknya pengalaman dari beliau yang bisa kita ambil suri teladannya untuk bersama. Acara selanjutnya adalah penyematan tanda peserta latihan dasar kepemimpinan yang akan diwakili oleh 2 orang siswa peserta pada pagi hari ini kepada Putu Indah dan Naufal Maulana akan diharapkan maju ke depan. Siap. Gerak. Demikianlah tadi acara penyematan kepada peserta kepada siswa yang bertugas agar diharapkan ke tempatnya kembali. Dan kepada seluruh peserta MDK, silakan untuk duduk kembali. Dan sekalian kepada seluruh peserta agar dipakai bersama pada saat ini juga. Penyematan tanda peserta akan disematkan di sisi sebelah kanan. Mohon maaf, sisi sebelah kiri. Acara selanjutnya adalah Mas Pelajar. Pada yang bertugas agar segera Tetap terus maju.
bersama. Pada seluruh hadirin silakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Adinus Sarjana. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang beragama selain agama Islam, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, ya Iman, ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan kami mengucapkan puji dan syukur kehadiran-Mu serta dengan menadahkan tangan untuk memohon keridhaan-Mu. Terimalah doa kami. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang berkualitas dan bermutu. Ya Allah, membekali diri kami dengan segudang ilmu dan berpikiran maju, mengasah keterampilan dan kegiatan menggapai masa depan dengan penuh keyakinan. Ya Allah, pada hari ini ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, pada hari ini kami mengadakan kegiatan latihan dasar dan peserta didik kami tahun 2021-2022 di SMA Turunan Bangsa. Sampai dengan di penghujung kegiatan ini, dengan menghadap ridho-Mu guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kepribadian serta didik sebagai calon pemimpin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Saya sebagai pembawa acara minta maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak sekali kesalahan yang saya lakukan hari ini. Saya tutup acara pada hari ini dengan ucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap, baik. Sudah dites, langsung siapkan. Tangan kanan, baik. Tangan kanan. Baik, baik. Baik, baik. Dengan komentari Oh iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini sehat semuanya? Sudah ada ini kita terus ya untuk mengasah kemampuan di mana
pengetahuan kalian tentang pendidikan. Adik nanti ini ibu bagikan. Ada yang mau membuka? Siapkan satu kertas lembar kertas, kemudian kasih nama. Nanti untuk menjawab. Jangan di sini ya. Nanti buat tugas di sekolah. Terima kasih. Bisa dimulai? Bagikan ya. Langsung waktunya berapa? Karena hanya Tadi bukannya siapa cok, angkatan aja. Iya mana lanjut. ayo DPR ya. Nggak pakai lap. Uangnya ditempatkan kembali seperti tadi yang ketik. Tolong yang ketiknya. Kembali ditempatkan masing-masing. Bapak juga tak. Semampunya ya, nggak usah terlalu dipikirkan, semampunya. Karena ini sifatnya pretest, bukan untuk ini ya. Ayo berdirinya yang siap tadi. Halo. Ya sama jalan. Usah, yang penting nama pun udah jelas, ya. Semampunya. Tentunya yang siap ini dulu. Ini adalah ibu instruktur kita pada pagi hari ini. Itu semua adalah calon para pemimpin atau leader